Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karuliane. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Persiapan uji pengetahuan PPG Guru Tertentu Piloting 3. Semoga semuanya tetap semangat dan terus belajar. Hari ini kita akan membahas prediksi soal UB PPG Guru Tertentu tahun 2024 dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Langsung saja kita menuju nomor 1. Pada saat peserta didik melakukan kegiatan praktik pembelajaran PJOK materi sepak bola, Pak Guru Heri menyampaikan kepada peserta didik, "Bagus, mata kamu tidak terpejam pada saat menyundul bola itu. Lihat bolanya ya. Dapatkah lutut lebih ditekuk lagi supaya loncatanmu lebih tinggi? Sundulanmu sudah bagus. Coba arahkan ke sasaran yang lebih jauh. Berikut ini indikator-indikator penting dalam pemberian feedback atau umpan balik yang dilakukan guru PJOK selama proses pembelajaran. Kecuali A. Mengerti dan menerima perasaan berempati peserta didik. B. Berterus terang dalam memberikan hasil observasi terhadap kemampuan peserta didik. C. Mengoreksi kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. D. Memberikan penjelasan terhadap kesalahan yang dilakukan peserta didik. Sebagai penguat atas tindakan atau perilaku yang sudah dilakukan peserta didik. Indikator yang tidak termasuk dalam pemberian feedback atau umpan balik yang dilakukan oleh guru PJOK selama proses pembelajaran adalah A. Mengerti dan menerima perasaan berempati peserta didik. Meskipun empati adalah kualitas penting dalam mengajar dalam konteks pemberian umpan balik selama proses pembelajaran, fokusnya lebih kepada aspek teknis seperti mengoreksi kesalahan, memberikan hasil observasi, dan menguatkan tindakan atau perilaku yang dilakukan peserta didik. Empati lebih terkait dengan pendekatan interpersonal guru terhadap siswa, bukan indikator spesifik dalam pemberian umpan balik. Jadi kunci jawaban nomor 1 adalah A. Mengerti dan menerima perasaan berempati peserta didik. Nomor 2. Guru PJOK menerapkan strategi pembelajaran kooperatif pada dasarnya berupaya memenuhi kebutuhan peserta didik dan mengakui perbedaan kemampuan individu mereka, serta peduli untuk meningkatkan keterampilan sosial dan afektif peserta didik. Untuk mencapai tujuan tersebut, guru harus menyadari bahwa seperti juga strategi yang lain, keuntungan yang bisa diperoleh dari strategi kooperatif merupakan tingginya frekuensi keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran berkelompok. B. Peserta didik harus dilibatkan dalam kegiatan kerjasama untuk menguasai keterampilan tertentu hingga kemampuan mereka otomatis terbentuk. C. Hasil yang positif dapat dicapai hanya jika tujuan yang diberikan kepada peserta didik bermakna. Peserta didik diajari bagaimana cara bekerja sama dan akuntabilitas untuk proses dan hasil dari pengalaman belajar itu terbukti nyata kepada peserta didik. D. Peserta didik memiliki perasaan bahwa mereka dihargai dan diakui oleh teman lainnya sehingga posisi mereka dipandang sama dan setara. Guru harus lebih banyak turut mengendalikan jalannya kerjasama kelompok peserta didik dan langsung mengarahkan tentang produk apa yang dapat dihasilkan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Hasil yang positif dapat dicapai hanya jika tujuan yang diberikan kepada peserta didik bermakna. Peserta didik diajari bagaimana cara bekerja sama dan akuntabilitas untuk proses dan hasil dari pengalaman belajar itu terbukti nyata kepada peserta didik. Pembelajaran kooperatif yang efektif tidak hanya melibatkan kerjasama dalam kelompok, tetapi juga memastikan bahwa peserta didik memahami tujuan yang jelas, memiliki keterampilan bekerja sama, dan memiliki akuntabilitas terhadap hasil. Dengan demikian, pembelajaran ini lebih bermakna dan bermanfaat bagi perkembangan sosial dan afektif peserta didik. Jadi kunci jawaban nomor 2 adalah C. Hasil yang positif dapat dicapai hanya jika tujuan yang diberikan kepada peserta didik bermakna. Peserta didik diajari bagaimana cara bekerja sama dan akuntabilitas untuk proses dan hasil dari pengalaman belajar itu terbukti nyata kepada peserta didik.
Nomor 3. Strategi instruksional yang harus dikuasai guru adalah pengembangan konten dengan tujuan agar peserta didik dapat meningkatkan kemampuan penguasaan mereka terhadap tugas gerak yang sedang dipelajari. Tahapan pengembangan konten meliputi ekstensi, pengelususan, dan aplikasi. Berikut adalah ciri-ciri penerapan ekstensi. A. Meningkatkan tingkat kesulitan tugas gerak ketika peserta didik terlalu mudah mempelajari tugas gerak yang diberikan, atau menurunkan kompleksitas tugas gerak ketika mereka mengalami kesulitan dalam mempelajarinya. B. Berupa komunikasi kepada peserta didik untuk menaruh perhatian terhadap kualitas performa mereka sendiri. C. Kepedulian terhadap kualitas kerja peserta didik dapat ditunjukkan oleh umpan balik guru kepada kelas atau individu peserta didik tentang bagaimana kinerja mereka. D. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggunakan keterampilannya dengan cara menerapkannya pada situasi gerak tertentu seperti dalam permainan. E. Menantang peserta didik untuk berkompetisi dengan temannya dalam pembelajaran. Ciri penerapan ekstensi dalam pengembangan konten adalah A. Meningkatkan tingkat kesulitan tugas gerak ketika peserta didik terlalu mudah mempelajari tugas gerak yang diberikan, atau menurunkan kompleksitas tugas gerak ketika mereka mengalami kesulitan dalam mempelajarinya. Ekstensi berfokus pada penyesuaian tingkat kesulitan tugas gerak untuk memastikan bahwa peserta didik selalu memiliki tantangan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Jika suatu tugas tertentu terlalu mudah, guru meningkatkan tingkat kesulitannya. Sedangkan jika terlalu sulit, kompleksitasnya dikurangi agar peserta didik tetap dapat berproses dalam pembelajaran. Jadi kunci jawaban nomor 3 adalah A. Meningkatkan tingkat kesulitan tugas gerak ketika peserta didik terlalu mudah mempelajari tugas gerak yang diberikan, atau menurunkan kompleksitas tugas gerak ketika mereka mengalami kesulitan dalam mempelajarinya. Selanjutnya, nomor 4. Gaya mengajar ditentukan oleh pengambilan keputusan yang memungkinkan terjadi di dalam 3 wilayah keputusan, baik oleh guru maupun peserta didik, yaitu pengaturan pra-dampak, pre-impact setting, pengaturan dampak, impact setting, dan pengaturan pasca dampak, post-impact setting. Pembelajaran yang keputusannya diambil dominan oleh peserta didik diwakili oleh gaya-gaya berikut kecuali A. Independence learning, B. Convention discovery learning, C. Self-teaching, D. Practice style, E. The learner design individual program. Pembelajaran yang pembelajaran yang keputusannya dominan diambil oleh peserta didik diwakili oleh gaya-gaya berikut kecuali D. Practice style. Practice style saya berlatih. Practice style gaya berlatih adalah gaya mengajar di mana guru memberikan instruksi kemudian peserta didik mempraktikkan tugas yang diberikan dengan ruang yang terbatas untuk pengambilan keputusan mandiri. Sementara gaya-gaya seperti independence learning, convergent discovery learning, self-teaching, dan the learning design independent program lebih berfokus pada kemandirian dan pengambilan keputusan oleh peserta didik. Jadi kunci jawaban nomor 4 adalah D. Practice style. Nomor 5, model pendidikan gerak merupakan model kurikulum yang menerapkan konten bernuansa non-olahraga, di mana kontennya diwakili ungkapan tegas dari seorang ahli, yaitu movement in the content of physical education. Ungkapan tersebut mengandung makna seperti di bawah ini, kecuali A. Peserta didik dapat menyatukan perbedaan gerak dari kerangka pembelajaran gerak secara menyeluruh. Peserta didik dapat mengomunikasikan gerakan mereka dengan guru dan peserta didik lain, sehingga tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan untuk semua proses peserta didik. C. Model ini menyediakan sebuah rangkaian utuh tentang pengalaman gerak yang berkelanjutan untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas. D. Semua peserta didik dipandang sudah mampu melakukan gerak dasar fundamental, sehingga pendidikan gerak dipandang tidak tepat diberikan pada karena tidak membantu peserta didik untuk menguasainya. E. Dengan menekankan gerak dasar fundamental, peserta didik akan banyak mengalami pengalaman sukses, karena semua peserta didik sudah memiliki kompetensi yang cukup untuk melakukannya secara fungsional. Cukup hot soalnya, guys. Jawaban, ungkapan move is the correct.
content of physical education. Saya ulangi lagi, ungkapan movement is the content of physical education mengandung makna seperti di bawah ini, kecuali D. Semua peserta didik dipandang sudah mampu melakukan gerak dasar fundamental, sehingga pendidikan gerak dipandang tidak tepat diberikan lagi karena tidak membantu peserta didik untuk menguasainya. Pernyataan ini tidak sesuai dengan filosofi pendidikan gerak karena pendidikan gerak justru bertujuan untuk mengembangkan keterampilan gerak fundamental pada semua peserta didik, termasuk mereka yang mungkin belum menguasainya. Pendidikan gerak harus mencakup semua level kemampuan membantu setiap peserta didik untuk tetap belajar dan berkembang dalam keterampilan gerak mereka, bukan mengabaikan atau menganggap bahwa mereka sudah mampu. Jadi kunci jawaban nomor 5 adalah D. Semua peserta didik dipandang sudah mampu melakukan gerak dasar fundamental sehingga pendidikan gerak dipandang tidak tepat diberikan lagi karena tidak membantu peserta didik untuk menguasainya. Baiklah, itu tadi 5 soal uji pengetahuan PPG Guru Tertentu Piloting 3 tahun 2024. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.